Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Mulyati, dosen mata kuliah belajar dan pembelajaran. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu menganalisis teori-teori belajar menurut pandangan konstruktivisme dan landasan filosofinya. Sebelum masuk ke pembahasan materi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Saya Desi Rahmawati dan teman-teman saya. Saya Haniti Damayanti. Saya Putra Rasati. Saya Rizky Nova. Saya Novita Fitriani. Saya Karin Haifa Anjani. Saya Nintan Budi Wijayanti. Baik, itu tadi perkenalan dari kelompok kami. Sebelum masuk ke pembahasan materi, kelompok kami akan menyampaikan mengenai pendahuluan yang akan disampaikan oleh Mbak Fani. Kepada Mbak Fani, waktu dan tempat disediakan. Terima kasih Mbak Desi atas waktu dan tempatnya. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan latar belakang. Seiring berjalannya waktu dan semakin pesatnya tingkat intelektualitas serta kualitas kehidupan, maka pendidikan pun menjadi lebih kompleks. Oleh karena itu, tentu saja hal ini membuat desain pendidikan yang tepat dan sesuai dengan kondisinya, sehingga berbagai teori, metode, dan desain pembelajaran serta pengajaran pun dibuat dan diciptakan untuk mengapresiasikan semakin beragamnya tingkat kebutuhan dan kerumitan permasalahan pendidikan. Pandangan konstruktivistik yang mengemukakan bahwa belajar merupakan usaha pemberian makna oleh siswa kepada pengalamannya melalui asimilasi dan akomodasi yang menurut pada pembentukan struktur kognitifnya, memungkinkan mengarah pada tujuan tersebut. Oleh karena itu, pembelajaran diusahakan agar dapat memberikan kondisi terjadinya proses pembentukan tersebut secara optimal pada diri siswa. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yang pertama, apa pengertian teori konstruktivisme? 2. Bagaimana teori konstruktivisme menurut para ahli? 3. Apa ciri-ciri belajar konstruktivisme? 4. Bagaimana kelemahan dan kelebihan dari teori konstruktivisme? 5. Bagaimana aplikasi teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran? Selanjutnya yaitu tujuan. Kita memiliki tujuan 1. Mahasiswa dapat memahami, mengetahui, dan menjelaskan pengertian teori konstruktivisme. 2. Mahasiswa dapat memahami, mengetahui, dan menjelaskan pengertian teori konstruktivisme menurut para ahli. 3. Mahasiswa dapat memahami, mengetahui, dan menjelaskan ciri-ciri belajar konstruktivisme. 4. Mahasiswa dapat memahami, mengetahui, dan menjelaskan kelemahan dan kelebihan dari teori konstruktivisme. 5. Mahasiswa dapat memahami, mengetahui, dan menjelaskan aplikasi teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Putri. Kepada Mbak Putri, waktu dan tempat disediakan. Baik, yang pertama yaitu pengertian konstruktivisme. Karl Nord tahun 2012 menyatakan bahwa konstruktivisme adalah salah satu filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan adalah bentukan atau konstruksi si belajar sendiri. Pengetahuan bukan tiruan dari realitas, bukan juga gambaran dari dunia kenyataan yang ada. Pengetahuan merupakan hasil dari konstruksi kognitif melalui kegiatan. Pengetahuan tidak bisa ditranslate begitu saja, melainkan harus diinterpretasi
diaplikasikan sendiri oleh masing-masing individu. Pengetahuan juga bukan merupakan sesuatu yang sudah ada, melainkan suatu proses yang berkembang terus-menerus. Selanjutnya yaitu proses belajar konstruktivisme. Yang pertama yaitu peran siswa, yang kedua peran guru, ketiga sarana belajar, yang keempat evaluasi belajar. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Mbak Putri. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Rizky Nova kepada Mas Rizky Nova. Waktu dan tempat disediakan. Selanjutnya, pembahasan teori konstruktivisme menurut para ahli. Yang pertama, Jean Piaget. Teori kognitif Piaget yang berkaitan dengan konstruktivisme dikenal dengan istilah teori konstruktivisme individual. Istilah individual merujuk pada keaktifan seseorang secara pribadi dalam mengonstruk pengetahuannya ketika orang tersebut berhadapan dengan personalan, bahan, atau lingkungan yang baru. Meskipun penekanan dalam mengonstruk pengetahuan itu merupakan suatu bentuk kerja secara individual, Piaget juga mengesampingkan masalah pengaruh sosial. Selanjutnya yang kedua, Vygotsky dalam Mitchell tahun 1997 mengemukakan dasar teori konstruktivisme dalam belajar, yaitu keaktifan individu dalam mengolah pengalamannya merupakan refleksi dari latihan-latihannya melalui berbahasa dan berpikir yang didukung oleh keaktifan individu dan keaktifan lingkungan yang saling melengkapi. Artinya individu harus aktif dalam membangun pengetahuannya dan lingkungan juga harus aktif sebagai bentuk dukungannya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Novita. Kepada Mbak Novita, waktu dan tempat disediakan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya, prinsip utama pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama, pembelajaran sosial. Yang kedua, masa magang kognisi. Yang ketiga, zona perkembangan proksimal. Yang keempat, pembelajaran termediasi. Selanjutnya, ciri belajar konstruktivisme. Yang pertama, mencari tahu dan menghargai titik pandang atau pendapat siswa. Yang kedua, pembelajaran dilakukan atas dasar pengetahuan awal siswa. Yang ketiga, memunculkan masalah yang relevan dengan siswa. Yang keempat, menyusun pembelajaran yang menantang dugaan siswa. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Novita. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Karin. Kepada Mbak Karin, waktu dan tempat disediakan. Terima kasih pada moderator. Untuk selanjutnya yaitu D. Kelemahan dan kelebihan teori konstruktivisme. Untuk kelebihannya, yang pertama, dalam aspek berpikir, yakni pada proses membina pengetahuan baru, murid berpikir untuk menyelesaikan masalah, menggali ide, dan membuat keputusan. Yang kedua, dalam aspek kefahaman, seorang murid terlibat secara langsung dalam membina pengetahuan baru, mereka akan lebih paham dan mampu mengaplikasikannya dalam semua situasi. Baik kelemahannya yaitu yang pertama, siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Yang kedua, situasi dan kondisi setiap sekolah itu tidak sama. Yang ketiga, dalam proses belajarnya di mana peran guru sebagai pendidik itu sepertinya kurang begitu mendukung. Sekian, waktu dan tempat saya kembalikan moderator. Terima kasih. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Anggun. Kepada Mbak Anggun, waktu dan tempat disediakan. Terima kasih untuk moderator. Selanjutnya E. Aplikasi teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran. Yang pertama, memanfaatkan pengetahuan awal peserta didik.
Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang bermakna melalui pengalaman. Yang ketiga, menciptakan lingkungan sosial yang kondusif. Yang keempat, memotivasi kemandirian peserta didik. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Mbak Anggun. Dari pemaparan materi kelompok kami dapat diambil kesimpulan bahwa konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Teori konstruktivisme menurut para ahli, Jean Piaget mengembangkan teori konstruktivisme dalam psikologi perkembangan, menekankan pada peran pengalaman dalam pembelajaran siswa. Lev Vygotsky mengembangkan teori konstruktivisme sosial yang menekankan pada pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran siswa. Teori konstruktivisme ini memiliki ciri yaitu mencari tahu dan menghargai titik pandang atau pendapat siswa. Pembelajar dilakukan atas dasar pengetahuan awal siswa dan memunculkan masalah yang relevan dengan siswa. Teori konstruktivisme memiliki kelebihan dalam aspek kefahaman. Seorang murid terlibat secara langsung dalam membina pengetahuan baru, mereka akan lebih paham dan mampu mengaplikasikannya dalam semua situasi. Dan teori ini memiliki kelemahan, yaitu siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Untuk selanjutnya yaitu saran. Dalam melaksanakan proses belajar dan mengajar di kelas, sebaiknya sebagai calon pendidik kita harus bisa menjelaskan teori-teori belajar, menerapkannya dalam upaya meningkatkan kualitas kita sebagai calon pendidik dan juga menciptakan suasana yang akan menjadikan siswa lebih nyaman dalam menerima bahan ajar yang akan kita berikan nanti. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Guru Irian, Guru Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.